Nadia dari SDN Pacandi. Hari ini saya akan menceritakan tentang asal-usul nama Pacitan. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya menghindar mundur karena merasa terdesak saat melakukan perang gerilya melawan Belanda. Mereka pun menuju arah timur, menyusuri pantai laut selatan, dan memasuki hutan belantara. Menuruni jurang, menaiki tebing dan pegunungan. Akhirnya, sampailah mereka di Bukit Gunung Puger, dan mereka pun beristirahat. Pengikut Pangeran Mangkubumi berjumlah 12 orang, yang salah satunya bernama Setro Ketipo yang bertugas merawat kuda. Semua merasa lelah ketika melakukan perjalanan. Dengan memberanikan dirinya, Setro Ketipo menghadap Pangeran Mangkubumi. "Ada apa kau menghadapku, Setro?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Maafkan hamba, Pangeran. Hamba mohon izin untuk mencari sesuatu yang bisa menghilangkan rasa lapar, haus, dan Pangeran teman-teman." Jawab Setro. "Apa kamu tidak lelah, Setro?" tanya kembali Pangeran Mangkubumi. "Tentu saja hamba lelah, Pangeran. Namun hamba masih memiliki sedikit kekuatan untuk menolong Pangeran dan teman-teman. Itu pun jika Pangeran mengizinkan." Jawab Setro. "Tentu saja aku mengizinkanmu, Setro. Aku sendiri sangat berterima kasih atas pertolonganmu saat ini. Jasa-jasamu tidak akan kulupakan, Setro." Jelas Pangeran Mangkubumi. Setro Ketipo berjalan menelusuri perbukitan tandus. Ia mencari buah-buahan yang dapat dimakan dan sumber air lainnya yang dapat menghilangkan dahaga. Setro Ketipo menemukan banyak pohon buah-buahan di tempat itu. Salah satunya adalah buah pace yang bentuknya jelek dan baunya pun menyengat. Namun, saat berjalan kembali, Setro Ketipo merasa haus dan lapar. "Aku merasa haus dan lapar sekali. Tapi bagaimana nasib Pangeran dan teman-teman jika aku memakan dan meminum perasan buah pace ini?" Karena tak kuat menahannya, Setro Ketipo mengambil buah pace. Ia peras airnya dan memakan daging buahnya. Setro Ketipo meneruskan perjalanannya kembali. Setelah sampai tempatnya semula, Setro Ketipo memberikan buah-buahan ini kepada Pangeran Mangkubumi. "Mengapa kau tak ikut makan apa yang kau dapat ini, Setro?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Hamba tadi sudah makan sedikit tadi di hutan, Pangeran," jawab Setro. Pangeran Mangkubumi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari selanjutnya, Pangeran dan pengikutnya belum merasa kuatannya pulih kembali. Berbeda dengan Setro Ketipo yang semakin hari semakin kuat dan sehat saja. Pangeran Mangkubumi sampai heran melihatnya. Sampai suatu hari, Pangeran Mangkubumi memanggil Setro Ketipo. "Iya, Pangeran, hamba menghadap." Setro Ketipo sambil ketakutan. "Kamu kelihatan sangat ketakutan, Setro. Tenanglah, aku tidak akan menghukummu. Aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu setiap hari. Namun aku hanya bertanya kembali padamu. Kenapa kamu semakin hari semakin kuat dan sehat saja? Padahal aku dan teman-temanmu merasa kuatannya ini belum pulih kembali." "Ampuni hamba, Pangeran. Hamba selama ini memakan dan meminum air perasan buah pace. Mungkin karena itulah kekuatan hamba pulih kembali," jelas Setro Ketipo. "Benarkah jadi selama ini kamu makan dan meminum air perasan buah pace yang bergelantungan di pohon itu?" tanya Pangeran Mangkubumi sambil menunjuk pohon buah pace yang kelihatan dari sana. "Benar, Pangeran.
Hamba selama ini memakan dan meminum air perasan buah pace yang bergelantungan di pohon itu. Tapi hamba takut pangeran tak menyukainya. Setro Ketipo berusaha menjelaskan. Tak apa, Setro. Aku memang berpikiran bahwa buah pace itu tak enak untuk dimakan. Namun kekuatanmu pulih kembali karena makan dan meminum air perasan buah pace itu. Aku ingin mencobanya sekali, Setro. Baiklah, pangeran. Akan ku menyediakannya untuk pangeran. Setro Ketipo bergegas pergi. Diambilnya beberapa buah pace, diperas airnya dan dibuang kulit buahnya. Air perasan buah pace itu dimasukkan di tempurung kelapa. Setro Ketipo langsung memberikan air perasan buah pace itu kepada Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkubumi pun langsung meminumnya. Pangeran Mangkubumi merasa kuatannya pulih kembali. Perlahan keletihannya mulai berkurang. Pangeran Mangkubumi menyuruh semua pengikutnya meminum perasan buah pace itu. Mereka merasa bisa pulih kembali meminum air perasan buah pace. Ketahuilah bahwa kita semua berhasil karena jasa Setro Ketipo. Untuk itu kalian semua jadi saksi jika perjuangan kita berhasil. Maka aku akan memberikan daerah Pacewetan sampai ke timur. Daerah Pacewetan, daerah Pacewetan, daerah Pacetan, ya. Daerah ini akan kunamakan daerah Pacetan. Kini daerah Pacetan menjadi Kabupaten Pacitan. Diangkat dari buku Cerita Rakyat dari Pacitan, penulis Edi Santoso dan Thoyib, jumlah halaman 59, penerbit PT Grasindo Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.